kalau kita perhatiin hampir semua rumah itu dibangun kayak agak mundur gitu dan tidak mepet ke jalan. Padahal rumah bisa jadi lebih luas harusnya kalau dibangun sampai batas depan lahannya. Tapi ini kok bisa sih dibuat kayak gitu? Apa emang supaya punya halaman atau area parkir atau jadi garasi mungkin? Ternyata nggak sesederhana itu. Ada alasan penting yang membuat posisi sebuah bangunan tidak bisa ditentukan sembarangan. Apa alasannya? Itu yang kita bahas. Nah, kita akan coba bahas pertama nih bersama Pak Berti. Terima kasih sudah berkenan waktunya untuk kembali ngobrol di sini, Pak Berti. Ya. Gimana kabarnya? Baik Mas, gimana kabarnya? Baik-baik juga. Nah, ini Pak Berti, seperti yang saya tanyakan tadi ya di awal ya, kalau dipikir-pikir, ini memang yang sering kita lihat kan setiap hari, maksudnya kayak rumah-rumah yang seperti ini kan sudah umum. Tapi masalahnya hal seperti ini jarang sekali ditanyakan nih. Seolah memang bangun rumah kayak gitu, itu kayak sudah ada polanya sendiri. Sebenarnya, itu cuma kebiasaan masyarakat aja atau memang sudah ada aturan yang mengatur itu sebenarnya Pak Berti? Nah, sebenarnya memang sudah ada aturannya Mas. Jadi dalam perencanaan pembangunan itu posisi sebuah bangunan terhadap jalan itu tidak bisa ditentukan seenaknya. Jadi ada ketentuan yang mengatur batas minimum bangunan dari jaraknya dari jalan ya. Itu disebut sebagai aturan garis sempatan bangunan. Aturan garis padan. Itu atau disebut GSB. GSB ini aturan yang menentukan seberapa dekatnya ini bangunan boleh didirikan, jaraknya dari jalan itu ada aturannya. Nah, ini berarti memang bukan sekedar desain aja ini berarti ya rumah-rumah seperti itu ya Pak Berti. Mungkin ini ada pemilik rumah yang memang ingin memiliki halaman depan. Tapi ada meskipun ada yang tidak menginginkan, tapi posisi bangunan itu memang ada batasnya. Jadi batas minimum yang sudah ditentukan sama pemerintah. Jadi ada jarak. Jadi ini artinya GSB itu bukan mengatur seperti apa desain halamannya Mas ya, tapi mengatur letak bangunan dari jalan. Wah ini semakin menarik nih Pak Berti ya. Ini kalau misal kita bayangin, misal punya rumah, rasanya kan wajar aja nggak sih Pak kalau misal ingin manfaatin seluruh lahan yang dimiliki nih. Apalagi kan harga tanah sekarang juga makin mahal. Nah, kenapa justru kita diminta nih memberi jarak antara bangunan dengan jalan seperti yang Pak Berti katakan tadi? Nah, itu memang cara berpikir yang sangat wajar ya Mas ya. Hampir semua orang pasti ingin memaksimalkan lahannya dijadiin bangunan semua atau apa. Tapi ketika sebuah kawasan ini sudah direncanakan ya Mas, yang dipikirkan pemerintah itu bukan hanya satu rumah, tapi rumah lainnya, bahkan sampai ratusan bangunan yang ada di kawasan tersebut. Menarik. Ini berarti maksudnya kira-kira gimana nih berarti Pak Berti? Nah, bisa dibayangkan sih Mas, kalau semua rumah yang dibangun itu persis sampai batas depan lahan, apa yang terjadi untuk 10 atau 20 tahun kemudian ketika kawasan semakin berkembang Mas? Nah, misalnya ini jumlah kendaraan semakin bertambah, sehingga jalannya semakin ramai, sempit, dan perlu dilebarkan ya Mas untuk mengakomodir lah istilahnya untuk keperluan. Terus kemudian ada lagi semisal diperlukan saluran drainase yang lebih besar, terus kemudian jaringan utilitas yang baru, trotoar ataupun ruang untuk pemeliharaan infrastruktur. Jadi kalau sejak awal tidak ada ruang yang disiapkan untuk beberapa puluh tahun ke depan, ya proses penataan kawasan ini akan jauh lebih sulit pastinya Mas. Ya juga ya, ini berarti kita udah nggak ngomong masalah satu rumah dua rumah ya. Ini berarti kita sudah bicara masalah kawasan lingkungannya untuk masa depan mungkin. Ya, betul sekali Mas. Nah, GSB ini pada dasarnya ya untuk mengatur posisi bangunan agar ini juga tersedia ruang yang mendukung untuk semisal keselamatan, utilitas seperti itu, terus kemudian pengembangan kawasan di masa depan.
Nah, ruang yang berada di depan bangunan itulah Mas yang kemudian sering dimanfaatkan sebagai halaman taman atau area parkir dan sebagainya oleh pemilik rumahnya. Nah ini saya mulai penasaran ya Pak Berti. Misal ya, kalau misalnya saya punya rumah, seperti yang Pak Berti katakan, saya tetap ngiyel nih untuk bangun rumah sampai depan tadi. Ini yang dirugikan nanti siapa nih kira-kira? Kalau dampaknya sih bukan hanya pemilik rumah Mas. Misal dari sisi keselamatan ya Mas, kendaraan yang keluar masuk rumah itu akan memiliki ruang pandang yang lebih terbatas. Masuk akal. Nah, kemudian dari sisi utilitas ya, seperti ruang untuk drainase, kemudian jaringan listrik, kemudian air, telekomunikasi juga mungkin itu akan menjadi lebih sulit ditata di kedepannya itu. Iya sih. Memang kalau misal dibayangin kalau satu rumah dua rumah mungkin masih ya masih nggak apa-apa lah kalau dilihat ya. Tapi kalau misal udah satu kawasan padat bangunannya tuh kayak crowded atau gimana gitu mungkin ya Pak Berti ya. Iya. Di sini juga yang paling penting juga ini Mas, ketika kawasan tersebut berkembang ya. Iya. Ruang untuk melakukan penyesuaian infrastruktur tadi jadi sangat terbatas. Jadi yang dijaga bukan hanya kepentingan satu bangunan sih, yang pasti semua penduduk di kawasan tersebut. Ya kawasan lah ya, benar kata Pak Berti tadi ya. Jadi kalau kita cuma melihat satu rumah mungkin no problem sih, tapi kalau sudah menyangkut semua orang yang di satu kawasan itu semuanya seperti itu, dampaknya pasti akan sangat besar. Oke, wah ini saya tiba-tiba kepikiran satu pertanyaan. Ya mungkin teman-teman juga ya, ada beberapa pertanyaan juga. Kalau misal suatu saat nih pemerintah membuat atau melebarkan jalan, ini apakah tanah kita akan diambil gitu aja sama pemerintah atau gimana nih Pak Berti? Tidak sih Mas, jadi kalau memang ada pelebaran jalan yang butuh tanah masyarakat, pemerintah akan ini melalui mekanisme pengadaan tanah. Jadi dalam proses tersebut ada mekanisme ganti rugi sesuai peraturan yang berlaku. Bahkan kemarin itu kan sudah ada ganti untung. Waduh, ganti untung bahasanya Pak Berti. Oke siap. Tapi ini berbeda Mas dengan GSB. Kalau GSB itu mengatur posisi bangunan ya. Jadi ketika kita membangun berapa jarak yang ditentukan itu. Sedangkan pengadaan tanah itu merupakan proses sendiri ketika ada pemerintah untuk mengembangkan kawasan ataupun untuk kepentingan umum lah. Ya, ini berarti kan dua hal yang nggak bisa disamakan lah gitu katakan Pak Berti ya. Betul. Jadi banyak orang yang nganggap kalau ada GSB berarti pemerintah ini ngambil tanah kapan aja, tapi itu tidak seperti itu. Oke, nah kalau begitu gimana nih kita kalau ada orang yang tetap nekat bangun sampai mepet jalan, nih gimana nih berarti? Nah mungkin pada saat proses pengajuan PBG itu Mas, posisi bangunan ini akan diperiksa ya apakah sesuai dengan ketentuan. Kalau belum sesuai mungkin secara umum desainnya perlu disesuaikan terlebih dahulu agar memenuhi persyaratan sebelum proses izin itu dapat dilanjutkan. Berarti kuncinya di mana tadi? PBG tadi ya Pak Berti ya? Ya betul. Jadi kalau misal udah sesuai ya udah nggak ada revisi dan lain sebagainya ya. Oke, terakhir Pak Berti, apakah semua rumah punya jarak yang sama Pak Berti? Enggak Mas, jadi aturan GSB itu bisa berbeda tergantung jenis jalan, terus kemudian fungsi kawasan dan ketentuan tata ruang di masing-masing daerah. Karena itu setiap pembangunan perlu ini mengacu pada aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Menyesuaikan kawasan-kawasan masing-masing ya. Oke. Ya itu tadi sedikit insight terkait sempadan jalan dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita bisa tahu rumah dibangun agak mundur dari jalan itu ternyata bukan semata-mata supaya ada halaman atau tempat parkir aja ya. Di balik ruang kosong itu tadi di depan rumah kalian ada aturan yang dirancang untuk menjaga keselamatan, menyediakan ruang bagi infrastruktur dan memastikan sebuah kawasan itu tetap tertata serta bisa ya dikembangin di masa depan. Ya mungkin itu sih yang bisa saya simpulkan ya dari conversation kita ya Pak Berti ya. Terima kasih juga loh waktunya untuk menyempatkan di video kali ini.
Dan kalau teman-teman ada tanggapan terkait pembahasan kita kali ini, silahkan drop di kolom komentar. Mungkin segitu aja pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.